Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengetahuan tentang efek. Kelompok 2 yang beranggotakan Gita Sopana Dayanti, Hataman Nafsah, Elpiani Putri, Heri Gunawan, dan yang terakhir Lalu Teguh Agisna Wahyudi. Saya Hataman Nafsah, NIM A1C019086. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu efek di pasar uang. Ada beberapa instrumen di pasar uang, yaitu yang pertama, surat berharga pasar uang atau yang biasa dikenal dengan SBPU. SBPU merupakan jenis surat berharga yang diperdagangkan dengan menggunakan cara diskonto dengan Bank Indonesia ataupun lembaga keuangan lainnya yang sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Contohnya seperti gambar di samping. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau biasa dikenal dengan SBI. SBI merupakan jenis surat berharga yang bentuknya hutang dalam jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti gambar berikut. Yang ketiga, promissory notes merupakan surat pernyataan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar transaksi utang piutang dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini antara debitur dan kreditur. Contohnya seperti gambar di samping. Yang keempat, deposito merupakan instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang berdasarkan simpanan nasabahnya dengan periodenya sudah jatuh tempo serta pada tingkat suku bunga tertentu. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya yang kelima, yaitu treasury bill, merupakan instrumen pasar uang yang dikeluarkan oleh negara dalam jangka waktu yang tidak lama, yaitu di bawah 1 tahun. Contohnya seperti gambar di samping. Yang keenam, yaitu commercial paper, merupakan instrumen hutang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang ditujukan kepada pihak investor dengan tidak adanya jaminan yang digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Commercial paper juga termasuk salah satu surat berharga pasar uang. Contohnya seperti gambar di samping. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu call money, merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi pinjam-meminjam dana antar pihak bank pada jangka waktu yang pendek. Selanjutnya yang terakhir, yaitu banker acceptance, merupakan instrumen pasar uang yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan impor dan ekspor barang ataupun digunakan pada interaksi falas atau valuta asing. Selanjutnya penjelasan mengenai efek di pasar modal. Efek di pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Keuntungan yang bisa kita raih apabila kita berinvestasi di saham yang pertama yaitu memperoleh dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Keuntungan selanjutnya yaitu memperoleh capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham sebesar Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Selanjutnya, efek di pasar modal yang kedua yaitu surat utang atau biasa disebut dengan obligasi. Surat utang atau obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa, di samping efek lainnya seperti saham, suku, efek beragun aset, maupun dana investasi real estate.
Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek yang bersifat utang di samping suku. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, yang berisi perjanjian dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi maupun negara. Sampai saat ini terdapat beberapa efek yang bersifat utang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, antara lain: yang pertama, obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua, suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi aset yang mendasarinya. Yang ketiga, surat berharga negara atau SBN merupakan surat berharga negara yang terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Yang keempat, surat utang negara atau biasa kita sebut dengan SUN, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Ketentuan mengenai SUN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Yang kelima, surat berharga syariah negara atau SBSN atau suku negara merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah di atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Ketentuan mengenai SBSN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang keenam atau yang terakhir yaitu efek beragun aset atau EBA, merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitannya. Selanjutnya, keuntungan yang bisa kita raih apabila membeli efek bersifat utang. Yang pertama, mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Karena pada umumnya tingkat kupon atau fee atau nisbah tersebut berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI rate. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder. Yang ketiga, memiliki risiko yang relatif rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham, di mana pergerakan harga saham lebih berfluktuatif dibandingkan harga efek yang bersifat utang. Pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen bebas resiko. Dan yang terakhir, banyak pilihan dari efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Dan teman-teman bisa lihat salah satu contoh dari surat utang atau obligasi, yaitu pada slide ini terdapat obligasi atas unjuk PT Bank Pembangunan Indonesia atau Persero. Ini merupakan salah satu contoh dari obligasi yang ada. Menjelaskan tentang reksadana. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat modal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal namun ingin melakukan investasi dan memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Keuntungannya adalah yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak
memiliki dana besar. Dan reksadana, maka akan terkumpul dana yang jumlah yang besar sehingga akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Sedangkan risikonya adalah yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas penjualan kembali tersebut. Yang ketiga, risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dilihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat uang. Reksadana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang terakhir, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait Exchange Trade Funds atau disingkat ETF. Dealer partisipan adalah anggota bursa yang bekerja sama dengan manajer investasi atau MI, pengelola ETF, untuk melakukan penjualan atau pembelian unit penyertaan ETF. Saat ini di Indonesia kurang lebih ada 6 dealer partisipan, yakni salah satunya Bahana Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas, Sinarma Sekuritas, Indo Premier, dan Panin Sekuritas. Selanjutnya terkait keuntungan dari ETF. Yang pertama itu mudah dan fleksibel, yang kedua rendah biaya dan resiko, yang ketiga itu cakupannya lebih luas, yang keempat transparan. Baik, kita membahas terkait poin yang pertama, yaitu mudah dan fleksibel. Dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Yang kedua, rendah biaya dan resiko. Manajemen fee relatif lebih rendah dibanding reksadana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker. Yang ketiga, resiko rendah karena likuiditas terjamin. Terus keuntungan yang ketiga yaitu cakupan luas,
Memiliki satu ETF sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan. ETF yang ditawarkan juga variatif. Yang keempat adalah transparan, di mana transparannya informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Baik, selanjutnya kita akan beralih mengenai mekanisme transaksi ETF. Di sini kita bisa lihat sendiri arusnya, bisa kita lihat yang biru itu unit ETF-nya, yang merah tanda panah merah itu saham, tanda panah hijaunya itu cash. Nah, ada dua mekanisme transaksi yang kami sajikan. Yang pertama pasar perdananya atau pasar primer, dan yang kedua itu pasar sekundernya. Untuk arusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kita akan berbicara tentang peraturan atau regulasi yang mengatur tentang ETF atau Exchange Trade Funds. Yang pertama itu sudah diatur dalam POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49 tentang ETF. Yang selanjutnya POJK nomor 47 NAP reksadana. Yang selanjutnya POJK nomor 48 reksadana terproteksi, reksadana jaminan, dan reksadana indeks. 4D6 short selling oleh perusahaan efek. 2C pencatatan dan perdagangan ETF. 3F pelaporan dealer partisipan. 4B2 kontrak investasi kolektif. Baik, itu tentang peraturan atau regulasinya. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang dinilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivative. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau surensi, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang resiko dan imbal hasil serta indeks efek dan aksi korporasi. Pengertian resiko. Resiko adalah ketidakpastian perolehan atas imbal hasil dari suatu aktivitas finansial tertentu. Semua jenis investasi memiliki resiko, baik besar maupun kecil. Nah, resiko itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diminimalisir. Resiko bersifat high risk, high return. Maksudnya, semakin besar resiko yang ada, maka apabila investasi untung, akan semakin besar tingkat keuntungan dari investasi tersebut. Jadi, semakin tinggi risiko, semakin tinggi tingkat keuntungan. Terdapat 5 jenis risiko. Yang pertama, risiko bisnis, yakni suatu risiko ketika menjalankan suatu bisnis di industri tertentu. Risiko suku bunga, yakni perubahan suku bunga yang akan mempengaruhi return saham. Jadi, jika suatu suku bunga naik, maka harga saham akan turun. Yang kedua adalah risiko pasar. Fluktuasi pasar dapat mempengaruhi return investasi. Itu dapat terlihat dari indeks pasar, faktor ekonomi, faktor politik, dan lain-lain. Yang ketiga, risiko inflasi atau daya beli. Penurunan daya beli akan membuat investor meminta kenaikan return akan investasi. Yang keempat, risiko likuiditas. Kecepatan sekuritas untuk diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kelima ialah risiko negara, yakni kondisi
perpolitikan suatu negara, perubahan mata uang, dan lain-lain. Selanjutnya, imbal hasil. Imbal hasil ialah total keuntungan atau kerugian yang dialami pemilik modal dalam suatu periode tertentu. Diperoleh dengan membagi perubahan nilai aktiva ditambah penerimaan kas dari investasi dalam periode tersebut dengan nilai investasi pada awal periode. Terdapat 3 tipe investor dalam menghadapi resiko. Yang pertama, investor yang suka terhadap resiko atau risk seeker. Yang kedua, investor yang netral terhadap resiko atau risk neutrally. Yang ketiga, investor yang tidak suka terhadap resiko. Selanjutnya ialah indeks efek dan aksi korporasi. Indeks efek ialah portofolio yang berisi sejumlah efek yang dikumpulkan atas tema dan kriteria tertentu, mengukur baik sebagian maupun keseluruhan dari sebuah pasar. Selain indeks efek, terdapat indeks komposit, yang merupakan indeks yang mengukur pasar secara keseluruhan. Indeks efek memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai tolak ukur dan sebagai pengembangan produk. Tolak ukur. Sebagai portofolio imajiner, indeks efek dapat menjadi acuan kinerja portofolio investor. Sebelumnya, portofolio itu artinya kayak kumpulan informasi. Jadi portofolio imajiner itu kumpulan informasi yang dapat menjadi bayangan bagi para investor untuk mengetahui langkah-langkah selanjutnya dalam efek tersebut. Pengembangan produk. Indeks dapat menjadi dasar dari pembentukan produk pasar modal seperti produk investasi yang mengikuti indeks secara pasif. Contohnya ETF dan reksadana, maupun kontrak derivatif atas indeks. Yang terakhir tentang aksi korporasi. Aksi korporasi merupakan perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar. Korporasi sebagai raksasa bisnis yang melayani hampir seluruh kebutuhan hidup manusia di zaman sekarang ini. Bukan lagi sebagai unit bisnis, tapi lebih dari itu, telah menciptakan budaya, gaya, dan pandangan hidup yang dihasilkan oleh para pebisnis. Dasar hukum dalam pasar modal dilakukan aksi korporasi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Beberapa bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten antara lain ialah pembagian dividen, baik tunai ataupun dalam bentuk saham, pemecahan saham atau penyatuan saham, saham bonus, penawaran umum terbatas, dan pembelian kembali saham. Di samping itu, aksi korporasi juga mencakup isi strategis emiten lainnya seperti merger, akuisisi, spin-off, penawaran umum perdana, secondary offering, dan lainnya. Kebijakan itu dapat dilakukan terpisah maupun terkait antara satu dengan lainnya tergantung dari keputusan pemegang saham. Aksi koperasi merupakan aktivitas emiten yang menarik perhatian pelaku pasar seperti analisis saham, manajer investasi, manajer dana, investor, atau pemegang saham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.